Bab 261, Hukum Hutan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Sementara itu, Duan Lingtian mencapai pemahaman. Mungkin ada persaingan antara puncak sekte pedang bintang 7. Fakta membuktikan bahwa tebakan Duan Lingtian benar. Lu Qiu perlahan berkata, dalam sekte pedang bintang 7, murid pelataran luar dari 6 puncak pedang mengadakan kompetisi bela diri setiap tahun. Kompetisi bela diri pelataran luar dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama adalah setiap puncak memutuskan pada 10 orang terkuat. 10 orang ini akan berpartisipasi dalam fase kedua dari kompetisi bela diri pelat luar. Tahap kedua dari kompetisi bela diri pelat luar akan menjadi kompetisi antara 6 puncak, dan 60 murid pelataran luar yang paling menonjol akan bersaing satu sama lain. Saat dia berbicara sampai titik ini, sudut mulut Lu Qiu melengkung menjadi senyum pahit. Sudah sangat lama sejak murid pelataran luar puncak Megres mengambil tempat pertama. Kompetisi bela diri pengadilan luar. Tatapan banyak orang bersinar, tetapi beberapa menggelengkan kepala. Kami baru saja memasuki sekte pedang bintang 7. Setelah kami berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pelataran luar, kami hanya akan meminta pemukulan. Kami mungkin bisa memamerkan diri kami di kompetisi bela diri lapangan luar dalam beberapa tahun. Orang-orang yang menggelengkan kepala saling berbisik. Huff. Lu Qiu mendengus dingin ketika mendengar kata-kata orang-orang ini. Kalian semua, dengarkan baik-baik, tidak setiap murid pelataran luar memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pelataran luar sekte pedang bintang 7. Hanya murid pelataran luar yang telah berada di sekte pedang bintang 7 selama kurang dari 3 tahun yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Di sekte selama kurang dari 3 tahun. Beberapa murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte pedang bintang 7 tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lu Qiu. Bahkan saat itu, tidak ada kekurangan keberadaan di tingkat kelima atau keenam dari tahap inti asal di antara murid-murid pelataran luar itu. Tepatnya, bagi kami, menghadapi keberadaan di tingkat kelima atau keenam dari tahap inti asal tidak berbeda dengan menghadapi keberadaan di tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Namun, dengan cara ini, selama 2 tahun lagi berlalu, kita harus bisa memamerkan keahlian kita. Kamu benar. Tentu saja, ada juga beberapa murid pelataran luar yang menantikan masa depan dan membayangkan diri mereka bersemangat tinggi dalam kompetisi bela diri pelataran luar. Penatua Lu, kapan kompetisi bela diri pelataran luar berikutnya? Duan Lingtian memandang Lu Qiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tertarik pada kompetisi bela diri pelataran luar. Sebagai sekte teratas di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, sekte pedang bintang 7 seharusnya tidak pelit dengan hadiah. Wajah Lu Qiu sedikit muram, tetapi ketika dia mendengar Duan Lingtian, ekspresinya sedikit mereda, lalu dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Kompetisi bela diri pengadilan luar berikutnya akan dia selenggarakan 6 bulan dari sekarang. Duan Lingtian mengangguk. Lu Qiu menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya adalah orang yang cukup percaya diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pengadilan luar 6 bulan dari sekarang. Ketika dia melihat usia Duan Lingtian, dia menghilangkan pemikiran ini. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika bakat alaminya lebih tinggi, seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun seharusnya hanya menjadi seniman bela diri Origin Core tingkat pertama, dan pemuda itu mungkin bahkan tidak dapat menerobos ke tingkat kedua dari tahap inti asal 6 bulan dari sekarang. Sama sekali tidak mungkin bagi orang seperti ini untuk mendapatkan hasil yang baik di kompetisi bela diri pelataran luar, bahkan sampai tidak mungkin baginya untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat teratas di puncak Megres. Itu bagus untuk percaya diri, tapi terlalu percaya diri, itu arogansi. Huo Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Duan Lingtian mengajukan pertanyaan ini kepada Lu Qiu, dan sekarang setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Duan Lingtian memiliki ekspresi riang, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Huo Xin sama sekali. Dalam setengah tahun, pada saat itu, dia seharusnya bisa menembus ke tingkat kelima dari tahap inti asal. Akhirnya, Duan Lingtian mengikuti di belakang Lu Qiu dan tiba di platform batu dalam perjalanan ke puncak Dube. Platform batu ini jauh lebih sempit dan lebih kecil, dan tampak ramai ketika lebih dari 20 orang berdiri bersama. Di belakang platform batu ada jembatan rantai yang terbuat dari rantai yang diikat menjadi satu.
Itu mengarah ke puncak pedang di selatan. Itu puncak Megrez. Duan Lingtian melihat ke gunung terjal yang digulung oleh kabut dan awan di kejauhan, dan tatapannya tiba-tiba bersinar. Gunung ini berdiri di sana seolah-olah telah berubah menjadi pedang tajam yang menembus langit, memberikan perasaan sengit dan cepat yang tiada taranya, memikat pikiran seseorang. Datang, Lu Qiu memimpin dan membawa serta sekelompok murid pelataran luar untuk menaiki jembatan rantai. Jembatan rantai mulai bergoyang begitu sekelompok orang berdiri di atasnya. Begitu tinggi, ya dewa, jika kita jatuh dari sini, maka tidak ada sedikit pun dari kita yang tersisa. Sungguh omong kosong, itu pasti akan terjadi. Seketika, selain Duan Lingtian, murid pelataran luar yang tersisa yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 berseru kaget, dan sejumlah kecil orang memiliki ekspresi pucat yang mengerikan. Ada orang yang takut ketinggian di dunia ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan tatapannya turun ke ujung lain dari jembatan rantai. Jembatan rantai ini panjangnya setidaknya 3 atau 400 meter. Menghubungkan puncak Megrez ke puncak Dube, dan tidak diragukan lagi merupakan pekerjaan yang sangat besar. Jembatan rantai ini seharusnya dihubungkan oleh para ahli di Void Praying Stage atau di atasnya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan penglihatan di depan matanya bergoyang. Seolah-olah dia bisa melihat waktu Sekte Pedang Bintang 7 didirikan dan sosok-sosok terbang melewati langit membawa rantai besi di tangan mereka. Benar saja, para pendahulu menanam pohon, dan keturunan mereka menikmati keteduhan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Lu Qiu berdiri di samping dan tatapannya dengan cepat turun ke pemuda berpakaian ungu itu, dan itu benar-benar membeku di sana. Di antara 20 murid pelataran luar baru yang dia bawa, pemuda berpakaian ungu ini adalah yang termuda, tetapi sekarang ketika di jembatan rantai, yang paling tenang tidak diragukan lagi adalah pemuda ini. Jika pemuda berbaju ungu itu awalnya adalah murid dari Sekte Pedang Bintang 7 dan bisa tenang saat berjalan di jembatan rantai, dia tidak akan merasa aneh. Tapi pemuda berbaju ungu ini baru pertama kali datang ke sini dan menginjak jembatan rantai seperti menginjak tanah datar. Lagi pula, di bawah jembatan rantai ini ada jurang tak berdasar. Bahkan ketika dia baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 bertahun-tahun yang lalu untuk menjadi murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7, hatinya tidak bisa menahan gemetar ketika dia berjalan di jembatan rantai ini. Akhirnya, Lu Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Duan Lingtian dan bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa melihat menembus dirinya. Dia telah berada di Sekte Pedang Bintang 7 selama bertahun-tahun, tapi itu masih pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti itu terhadap seseorang yang baru saja memasuki sekte tersebut. "Penatua Lu, apakah kamu bertanya padaku?" Duan Lingtian tertegun, dan melihat Lu Qiu mengangguk padanya, Duan Lingtian tersenyum ringan. "Saya Duan Lingtian, Duan Lingtian, Lingtian, namamu benar-benar mendominasi." Wajah Lu Qiu memancarkan senyum langka. "Penatua Lu, kamu terlalu baik." Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dengan cara yang tidak rendah hati atau arogan. Ketika Huoxin melihat Lu Qiu mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Duan Lingtian, kebencian karena kecemburuan melintas di matanya. Bahkan dia, yang merupakan murid pelataran luar yang memasuki Sekte Pedang Bintang 7 2 tahun lalu, Lu Qiu belum pernah berbicara dengannya dengan ramah seperti itu. "Saya melihat Anda sedang melamun saat Anda melihat jembatan rantai. Apa yang Anda pikirkan?" Lu Qiu memandang Duan Lingtian dan menyentuh janggutnya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan Duan Lingtian sekali lagi turun ke jembatan rantai ketika dia mendengar pertanyaan Lu Qiu, lalu dia tersenyum ringan. "Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa jembatan ini setidaknya memiliki panjang 3 atau 400 meter dan pasti dibangun secara pribadi oleh sekelompok ahli Void Praying Stage. Jika tidak, akan sangat mustahil untuk menyelesaikannya, tugas yang begitu besar." Lu Qiu bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika Huoxin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. 6 jembatan rantai Sekte Pedang Bintang 7 kami terkenal di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Siapa yang tidak tahu bahwa 6 jembatan rantai Sekte Pedang Bintang 7 kami diselesaikan oleh para ahli tahap pencongkelan Void? Orang lain memandang Duan Lingtian juga dengan tatapan yang sedikit melenceng. Duan Lingtian tidak memperhatikan ini dan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya Lu Qiu yang melirik Duan Lingtian dalam-dalam dan kemudian bertanya,
kamu tidak tahu tentang jembatan rantai Sekte Pedang Bintang 7 kami di masa lalu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Penatua Lu, saya bukan dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, saya hanya seseorang yang berasal dari kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Sebelum hari ini, saya belum pernah mendengar tentang jembatan rantai yang luar biasa dari Sekte Pedang Bintang 7. Jika memang seperti ini, maka kekuatan pengamatanmu agak kuat. Lu Qiyu mengangguk, tapi di dalam hatinya dia terkejut sampai-sampai ombak menerjang di dalam hatinya. Pemuda berbaju ungu yang bahkan belum berusia 20 tahun ini sebenarnya berasal dari kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Sejak kapan sebuah kerajaan kecil bisa memiliki seniman bela diri jenius seperti itu? Huff, jadi kamu hanya udik dari tempat kecil. Sudut mulut Huosin meringkuk menjadi sedikit seringai, dan dia bahkan lebih menghina Duan Lingtian di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, kemampuan apa yang bisa dimiliki seseorang dari kerajaan kecil? Duan Lingtian secara alami memperhatikan tatapan jijik Huosin, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi riangnya seolah-olah dia tidak menyadarinya. Huosin bahkan lebih tidak terkendali ketika dia melihat ini, karena dia berpikir bahwa Duan Lingtian seperti ini karena takut padanya. Sementara itu, sekelompok orang telah berjalan melewati jembatan rantai untuk tiba di puncak Megrez. Setelah berjalan dari jembatan rantai, apa yang masuk ke mata mereka adalah platform batu yang luas, dan sebuah bangunan berdiri di atas platform batu. Setelah mendengar penjelasan Lu Qiyu, Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi ternyata ini adalah lokasi di mana para murid puncak Megrez biasanya membeli dan menukar pil obat dan senjata roh. Di sini, seseorang dapat menghabiskan emas dan perak untuk membeli pil obat dan senjata roh, atau mereka dapat menggunakan bahan untuk ditukar dengan pil obat dan senjata roh. Di bagian utara Sekte Pedang Bintang 7, ada hutan purba yang luas tanpa batas, dan di dalamnya ada berbagai bahan obat dan deposit biji yang tidak ada habisnya. Kecuali seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 lahir dari keluarga kaya, mereka semua akan memasuki hutan purba untuk mencari bahan untuk ditukar dengan bahan obat dan senjata roh untuk budidaya dan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, di dalam hutan purba ini terdapat sejumlah besar binatang buas yang buas. Diduga, bahkan ada beberapa binatang iblis jauh di dalam hutan ini. Jadi hutan purba ini juga menjadi lokasi biasa di mana banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 memperoleh pengalaman dan pelatihan. Kalian semua dapat menggunakan token perintah murid puncak Megrez untuk menerima pakaian murid pelataran luar. Setelah kamu menerima pakaianmu, masing-masing dari kalian dapat menemukan tempat kultivasi kalian sendiri di seluruh puncak Megrez. Kalian semua dapat merebut lokasi yang sudah diambil oleh orang lain, tetapi kamu tidak boleh membunuh yang lain. Saat dia selesai berbicara, tatapan Lu Qiyu menjadi sengit. Kita masih bisa merebut tempat budidaya yang lain. Banyak murid pelataran luar yang baru tercengang. Sepertinya Sekte Pedang Bintang 7 diam-diam menyetujui persaingan antara murid sekte. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Lingkungan di dalam Sekte Pedang Bintang 7 mirip dengan hukum bertahan hidup di alam, hukum rimba. Bab 262, Rahasia di Tebing. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Setelah memperingatkan sekelompok murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang 7 Bintang, Lu Qiyu berbalik dan pergi. Duan Lingtian mengikuti di belakang sekelompok murid pelataran luar saat mereka pergi bersama untuk menerima set pakaian murid pelataran luar mereka. Setelah mendapatkan pakaiannya, Duan Lingtian melihat sekelilingnya dan sedikit terkejut. Huosin itu sudah pergi. Dia awalnya berpikir bahwa sekarang Lu Qiyu telah pergi, berdasarkan permusuhan yang dimiliki Huosin terhadapnya, dia mungkin akan bergerak melawannya. Tapi sekarang Huosin telah menghilang. Mungkinkah dia memperhatikan sesuatu? Duan Lingtian sedikit penasaran di dalam hatinya, dan pikiran pertamanya adalah bahwa Huosin telah memperhatikan bahwa dia tidak sesederhana itu. Namun, apakah Huosin akan memiliki pemandangan seperti itu? Duan Lingtian sangat ragu di dalam hatinya. Mungkin dia tiba-tiba menemui masalah yang mendesak, pikir Duan Lingtian diam-diam di dalam hatinya. Namun, karena Huosin tidak ada, Duan Lingtian tidak memikirkannya lagi. Dia bersiap untuk mencari tempat tinggal dan kultivasinya di puncak Megrez di masa depan. Dia bisa membayangkan bagaimana beberapa tempat bagus di puncak Megrez pasti sudah ditempati oleh yang lain. Jadi jika dia ingin menemukan tempat dengan lingkungan yang baik,
maka dia harus menggunakan kekuatan bela diri untuk merebutnya dari genggaman orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai Duan Lingtian. Benua awan adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan itu berjalan atas dasar kelangsungan hidup yang terkuat. Prioritas utama saya sekarang adalah menemukan tempat yang bagus. Duan Lingtian jelas dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, dan dia harus terlebih dahulu menemukan target sebelum mengambil tindakan. His-desis gelombang, tepat pada saat ini, ledakan suara terdengar dari bawah lengan baju Duan Lingtian. Itu adalah dua ular piton kecil yang terbangun dari tidur mereka. Duan Lingtian berjalan ke daerah terpencil di puncak Megrez, lalu dia membiarkan kedua orang kecil itu keluar. Pada saat berikutnya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut pada pandangan pertama dari dua orang kecil itu. His-desis gelombang, kedua ular sanca kecil itu menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya ke arah Duan Lingtian, dan sepasang mata emas dan perak mereka berkedip-kedip dengan kilau kepuasan diri. Kalian berdua benar-benar berhasil menerobos. Duan Lingtian sedikit terdiam. Dia ingat dengan jelas bahwa pagi ini ketika dia meninggalkan kota bambu hitam, dua orang kecil ini hanya berada di tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Tapi baru saja, kekuatan spiritualnya yang tajam merasakan bahwa dua ular sanca kecil ini telah menerobos. Menembus ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Jejak kepuasan muncul di mata kedua ular sanca kecil itu ketika mereka melihat Duan Lingtian terkejut. Mereka menjentikkan ekor mereka lalu membuka mulut mereka untuk memperlihatkan gigi tajam yang berkedip-kedip dengan kilau sedingin es, seolah mencoba mengatakan sesuatu kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian samar-samar menebak apa maksud kedua orang kecil itu, dan dia bertanya dengan ragu, kalian berdua ingin membalas dendam dengan Little Gold. Kedua lelaki kecil itu mengangguk seperti manusia, gerakan mereka identik seolah-olah mereka benar-benar telah melatihnya. Duan Lingtian terkekeh pada dirinya sendiri, karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh dua orang kecil itu. Little Black, Little White, kalian berdua untuk sementara mungkin tidak bisa membalas dengan Little Gold. Kedua lelaki kecil itu menjadi gelisah ketika mereka mendengar ini, dan mereka berubah menjadi dua sambaran petir yang menyambar seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu di sekitar. Pada akhirnya, mereka kembali ke tangan Duan Lingtian dalam kekecewaan, dan mata mereka menatap Duan Lingtian seolah-olah mereka menanyakan sesuatu padanya. Emas kecil bersama KR, dan KR tidak di sisiku. Duan Lingtian mengangkat bahu, lalu dia menggelengkan kepalanya saat dia menghibur dengan suara ringan, baiklah, aku akan membawa kalian berdua untuk mencarinya ketika aku bebas. Saat dia berbicara, Duan Lingtian meletakkan dua ular sanca kecil yang memiliki wajah penuh keengganan kembali ke lengan bajunya. Dia sedikit tidak berdaya terhadap dendam yang ditanggung kedua orang kecil itu terhadap Little Gold, dan pada saat yang sama, dia diam-diam berduka untuk tikus emas kecil itu. Kecuali tikus emas kecil itu menerobos juga, tidak mungkin itu cocok untuk Little Black dan Little White. Puncak Megrez sangat besar, aku bertanya-tanya di mana tempat yang bagus untuk berkultivasi. Duan Lingtian berjalan ke puncak untuk beberapa waktu, dan sepanjang jalan dia melihat banyak ngarai cekung di gunung, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ngarai ini. Praktis tidak ada cahaya di dalam ngarai ini, dan mereka bisa dikatakan berada dalam kegelapan total di dalam. Tanpa sadar, Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah tiba di puncak-puncak Megrez. Tidak ada pagar untuk berpegangan di puncak, dan dengan satu kesalahan, seseorang mungkin jatuh ke jurang tak berdasar dan hancur sampai tidak ada yang tersisa dari dirinya sendiri. Berdiri di puncak, apa yang masuk ke matanya adalah awan dan kabut yang tak terbatas, dan garis pandangnya benar-benar terhalang. Sepertinya bukan hal yang mudah untuk menemukan tempat kultivasi yang cocok. Sangat dingin, Duan Lingtian bisa merasakan angin dingin yang datang padanya dari depan. Itu meniupnya ke titik di mana tubuhnya terasa sedikit dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengencangkan pakaiannya. Aku akan turun dan melihatnya. Tempat yang menghubungkan jembatan rantai itu sudah dekat puncak gunung. Seharusnya ada lebih banyak pilihan di bawah. Dalam perjalanannya ke sini, Duan Lingtian telah memperhatikan beberapa ngarai yang meskipun dapat dihuni, tidak ada orang di dalamnya. Jelas, ngarai itu adalah tempat yang ditolak oleh semua orang. Tepat ketika Duan Lingtian hendak berjalan, suara mendesing, lengan bajunya melebar dan sambaran petir hitam dan putih keluar. Little Black, Little White, apa yang kalian berdua lakukan?
Duan Lingtian memperhatikan bahwa kedua ular sanca kecil itu benar-benar berdiri di sisi puncak, dan dengan sedikit kecerobohan, mereka kemungkinan besar akan langsung jatuh. Untuk sesaat, ekspresi Duan Lingtian benar-benar menjadi pucat. His mendesis gelombang, tanpa diduga. Kedua ular sanca kecil itu tampaknya sama sekali tidak menyadari situasi berbahaya mereka dan malah berbalik untuk menjentikkan lidah mereka ke Duan Lingtian. Dua anak kecil yang nakal. Duan Lingtian sedikit tidak berdaya saat dia berjalan, lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya untuk langsung meraih dua ular sanca kecil di tangannya. Hitam kecil, putih kecil, hancurkan. Ayo cepat turun. Bukankah kalian berdua takut jatuh dan hancur berkeping-keping? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memelototi kedua ular piton kecil itu. His mendesis gelombang, tanpa diduga. Kedua orang kecil itu kembali gelisah dan langsung meronta dari tangan Duan Lingtian dan kemudian kembali ke sisi tebing. Mereka mengangguk ke Duan Lingtian, lalu menamparkan ekor mereka di tebing beberapa kali seolah-olah mereka mencoba mengungkapkan sesuatu kepada Duan Lingtian. Apa yang ingin kalian berdua katakan padaku? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia melihat dua ular sanca kecil, lalu sedikit menjulurkan kepalanya untuk melihat ke tebing, tetapi pada akhirnya dia tidak melihat apa-apa. Sisi lain tebing itu sangat terjal. Dia bisa membayangkan jika dia jatuh dari sini, dia pasti akan hancur berkeping-keping, dan bahkan dewa yang turun ke dunia fana tidak akan bisa menyelamatkannya. His mendesis gelombang, dalam waktu singkat, adegan yang tidak pernah diharapkan Duan Lingtian muncul. Kedua ular piton kecil itu benar-benar meluncur di sepanjang sisi tebing dan menghilang di depan matanya. Hitam kecil, putih kecil. Wajah Duan Lingtian menjadi sangat pucat, dan dia berpegangan pada sisi tebing dan menjulurkan setengah dari tubuhnya. Apa yang masuk ke matanya adalah awan dan kabut yang tak terbatas, dan kedua ular sanca kecil itu benar-benar menghilang. Hitam kecil, putih kecil, ekspresi Duan Lingtian sangat tidak sedap dipandang, karena selama beberapa tahun ini, dia sudah lama menganggap kedua ular sanca kecil ini sebagai keluarga dan tidak menganggap mereka murni sebagai binatang buas. Sekarang mereka jatuh dari tebing begitu saja. Jejak melankolis muncul di mata Duan Lingtian, dan penyesalan ekstrim muncul di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak datang ke puncak Megrez Peak. Sekarang dua orang kecil ini pergi begitu saja. Desis mendesis gelombang. Desis mendesis gelombang. Tiba-tiba, pupil Duan Lingtian mengerut, karena dia samar-samar sepertinya telah mendengar sesuatu, seperti suara dua ular piton kecil yang menjentikkan lidah mereka. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia malah memperhatikan bahwa penglihatannya dipenuhi dengan awan dan kabut, dan tidak ada tanda-tanda dari dua ular sanca kecil itu. Mungkinkah aku berhalusinasi? Jejak keraguan muncul di hati Duan Lingtian, dan semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia akan hal itu. Desis mendesis gelombang-gelombang. Tapi halusinasi ini benar-benar terlalu aneh, kan? Itu masih belum berhenti. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa awan dan kabut dalam penglihatannya menyebar, dan sosok dua ular sanca kecil muncul di depan matanya. Justru Little Black yang mengayunkan ekornya untuk membersihkan awan dan kabut. Baru sekarang Duan Lingtian memperhatikan bahwa di sisi lain tebing terjal itu sebenarnya ada pohon miring yang tumbuh langsung dari tebing. Yang aneh adalah bahwa pohon miring ini tumbuh dari tebing yang sunyi ini, tetapi sebenarnya pohon itu subur dan hijau tua, dan tampaknya penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Batangnya yang tebal menancap di sisi tebing dan kokoh seperti gunung Tai. Tak lama kemudian, awan dan kabut melayang di atasnya lagi dan sekali lagi menghalangi pandangan Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kali ini, dua ular piton kecil mengamuk bersama dan mengayunkan ekor mereka untuk membubarkan sepenuhnya awan dan kabut yang menghalangi pandangan Duan Lingtian. Pohon miring sekali lagi muncul di depan mata Duan Lingtian. Tidak hanya itu, Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa kedua ular sanca kecil itu memberi isyarat padanya untuk turun juga. Kalian berdua anak kecil, aku akan mempercayai kalian berdua sekali, jangan membuatku mati. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia menatap lekat-lekat ke pohon yang miring, lalu dia menginjak kakinya dan terbang ke bawah untuk berdiri kokoh di batang pohon yang miring. Tak perlu dikatakan, pohon miring ini sangat kokoh.
Tubuh Duan Lingtian yang tingginya 1,8 meter dan berat 150 plus pound yang turun ke atasnya sebenarnya tidak menyebabkan belalainya menunjukkan tanda-tanda bergoyang sedikit pun. Little Black, Little White, apakah kalian berdua memperhatikan sesuatu? Duan Lingtian memandang kedua ular sanca kecil itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Sekarang dia menyadari bahwa dua ular sanca kecil ini tidak gegabah atau gila, tetapi malah menyadari sesuatu. Desis gelombang, Little Black mengangguk ke Duan Lingtian, dan mata emasnya menatap tebing di depannya. Mata perak Little White sekarang menatap tajam ke tebing di depannya juga. Apakah ada sesuatu di sini? Duan Lingtian menginjak batang pohon yang miring dan berjalan maju perlahan, lalu dia menyentuh tebing dengan ekspresi bingung. Suara mendesing, sebuah sambaran petir hitam melintas. Little Black lah yang berlari ke tebing. Hitam kecil. Wajah Duan Lingtian menjadi muram. Bahkan jika Little Black mampu merobohkan sebuah lubang di tebing, berlari ke tebing dengan kecepatan seperti itu pasti akan membuatnya terlempar ke jurang tanpa dasar dengan kekuatan pantulan, dan itu pasti akan mati. Namun, pada saat berikutnya, ketakutan di wajah Duan Lingtian menghilang dan digantikan oleh keheranan. Karena tubuh Little Black telah benar-benar mengebor ke belakang tebing dan menghilang di depan matanya. Ada lubang kecil lain di tebing. Suara mendesing. Sementara itu, Little White juga bergerak dan juga melalui lubang kecil di tebing untuk memasukinya. Mendesis gelombang, tepat ketika Duan Lingtian masih tercengang, suara dua ular piton kecil yang menjentikkan lidah mereka terdengar melalui lubang-lubang kecil yang telah mereka bor. Mungkinkah ada gua tersembunyi di dalamnya? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia dengan serius mengukur tebing di depannya. Tak lama, dia melihat firasat. Bab 263, Susu Stalaktit 10.000 tahun. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian memperhatikan bahwa di sekitar bagian tebing tempat pohon miring itu menempel, jejak uap air dipancarkan di area sekitar 2 hingga 3 meter di sekitarnya. Ini benar-benar berbeda dari bagian lain dari tebing. Apalagi bagian tebing ini memiliki warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan bagian tebing lainnya. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, seseorang tidak akan menyadarinya. Desis gelombang, suara dua ular piton kecil terdengar dari balik tebing dan melewati dua lubang kecil untuk bergema, seolah mendesak Duan Lingtian untuk segera masuk. Kalian berdua ular sanca kecil tidak ingin aku belajar dari kalian berdua dan memaksaku masuk, kan? Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum pahit. Dia melihat ke bawah untuk melirik jurang tak berdasar di bawah pohon yang miring dan sedikit rasa dingin muncul di dalam hatinya. Bang! Tepat pada saat ini, suara keras bergema. Itu adalah suara ketukan dari sisi dalam tebing, dan suara ketukan itu dalam dan kuat. Duan Lingtian tahu bahwa kegiatan ini pasti disebabkan oleh dua orang kecil itu. Tepat ketika dia ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan kedua anak kecil itu, dia malah memperhatikan bahwa tebing di depannya benar-benar telah retak terbuka, dan retakan demi retakan menyebar. Retakan ini menjadi seperti jaring laba-laba dalam sekejap mata, menyelimuti setengah dari tebing. Mungkinkah? Tatapan Duan Lingtian tidak bisa tidak menyala ketika dia melihat pemandangan ini, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan suara rendah. Hitam kecil, putih kecil, menjauhlah. Mendesis gelombang, suara dua orang kecil yang menjentikkan lidah mereka semakin menjauh. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kanannya, lalu origin energi memenuhi tinjunya. Di atasnya, 71 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk seolah-olah mereka sedang berburu di langit, siap melesat keluar kapan saja. Tiba-tiba, Duan Lingtian bergerak. Dia menarik kembali lengan kanannya dengan tiba-tiba seolah-olah menarik kembali tali busur, lalu pada saat berikutnya, tinjunya melesat lurus seolah berubah menjadi bola meriam, dengan keras menghantam tebing di depannya. Bang! Suara ledakan yang menusuk telinga bergema. Tebing yang sudah memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh serangan tinju Duan Lingtian. Potongan-potongan batu dan serpihan batu terbang keluar untuk jatuh ke jurang tak berdasar. Suara mereka menabrak tanah tidak bisa didengar. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyala ketika dia melihat pemandangan di balik tebing. Namun, goyangan yang datang dari bawah kakinya menyebabkan wajah Duan Lingtian menjadi muram, dan detak jantungnya berpacu. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir bahwa dia akan jatuh ke jurang tak berdasar bersama dengan pohon yang miring. Untungnya, pada saat kritis, pohon miring yang bergoyang kembali tenang dan bertahan.
Ini benar-benar menakutkan. Jantungku hampir melompat keluar. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum pahit dan memiliki sedikit rasa takut. Tetapi ketika tatapannya sekali lagi kembali ke ruang di belakang tebing yang hancur, dia malah tampaknya telah melupakan rasa gentarnya yang besar dari sebelumnya dan memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Suara mendesing. Duan Lingtian mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan tampaknya berubah menjadi ular roh saat dia melintas ke ruang di belakang tebing. Sebenarnya ada gua tersembunyi di balik tebing, dan itu adalah lorong gua yang terbentuk secara alami. Jika bukan karena dua ular sanca kecil yang menemukan gua ini, belum lagi dia, bahkan jika Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali tiba di sini secara pribadi selama puncaknya, dia masih tidak akan dapat menemukan tempat ini. Dalam aspek tertentu, kemampuan seekor binatang buas jauh di luar jangkauan manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua ular sanca kecil itu berubah menjadi sambaran petir dan kembali ke tangan Duan Lingtian, lalu mereka mengangguk ke Duan Lingtian sebelum mengayunkan ekor mereka untuk menunjuk ke gua. Kalian berdua ingin aku masuk dan melihatnya. Duan Lingtian memandang kedua orang kecil itu dan tersenyum ringan. Kedua anak kecil itu buru-buru mengangguk seperti manusia. Duan Lingtian menghela napas dalam-dalam dan sedikit mengendurkan sarafnya yang kaku dari sebelumnya, lalu dia berjalan menuju bagian dalam gua dengan langkah besar. Bahkan jika kedua ular sanca kecil itu tidak mengingatkannya, dia akan tetap masuk. Tempat ini sangat aneh, dan mengungkapkan misteri dari setiap sudut, menyebabkan Duan Lingtian memiliki keinginan untuk menjelajahinya sampai akhir muncul di dalam hatinya. Lorong di dalam gua ini penuh dengan liku-liku. Tidak lama setelah Duan Lingtian masuk, dia melihat kegelapan total di depannya. Namun, ini tidak masalah. Dengan untaian Pilfire yang menyala di tangan Duan Lingtian, seluruh gua langsung cerah seperti siang hari, memungkinkan dia untuk terus berjalan maju perlahan. His-desis gelombang, tiba-tiba, dua ular sanca kecil yang melingkar di tangan Duan Lingtian sepertinya merasakan sesuatu dan sangat bersemangat. Duan Lingtian mengambil beberapa langkah besar ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, dua ular sanca kecil berubah menjadi sambaran petir hitam dan putih dan melintas ke depan. Duan Lingtian tidak ragu-ragu ketika dia melihat ini dan tubuhnya bergerak mengikuti kedua orang kecil itu. Teknik gerakan ular roh. Di sudut di depan, Duan Lingtian memperhatikan bahwa dua ular sanca kecil telah berhenti, dan mata emas dan perak mereka melihat ke kejauhan dengan takjub. Duan Lingtian melihat ke atas dengan rasa ingin tahu juga. Itu adalah, Duan Lingtian melihat bahwa di ujung lorong gua di depannya, jejak cahaya putih lembut benar-benar berkedip di sana. Sekarang hanya itu, saat dia berdiri di sini, Duan Lingtian masih bisa dengan jelas merasakan energi asal di dalam tubuhnya berdenyut. Dan energi asal di dalam dantiannya sepertinya mulai mendidih juga. Tempat apa itu? Duan Lingtian memiliki wajah penuh keheranan, lalu dia mengeluarkan Pilfire di tangannya, karena tempat ini tidak membutuhkan cahaya api untuk meneranginya. Duan Lingtian membawa serta dua ular sanca kecil itu untuk berjalan menuju ujung lorong gua selangkah demi selangkah. Ini adalah pusat dari puncak Megrez. Tak lama, Duan Lingtian meninggalkan lorong gua dan melangkah ke ruang yang terang seperti siang hari. Udara di sini agak dingin, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia baru saja tiba di sini. Tetapi ketika dia dengan hati-hati mengukur tempat ini, dia benar-benar tercengang. Ruang yang terang seperti siang hari ini seukuran ruangan biasa, dan di depannya ada kolam alami. Di dalam kolam ada genangan cairan putih susu. Menetes. Suara jernih bergema di telinganya, dan Duan Lingtian dengan jelas melihat setetes cairan putih susu jatuh ke kolam, menyebabkan lingkaran riak yang menyebar. Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Sebuah bentangan besar stalaktit muncul di depan matanya. Stalaktit jenis ini, Duan Lingtian menelusuri ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali. Setelah beberapa saat, dia mencapai pencerahan tiba-tiba, dan pupilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Ini susu stalaktit 10.000 tahun. Susu stalaktit 10.000 tahun. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali, susu stalaktit yang terbentuk dari stalaktit berusia 100 tahun dapat digunakan sebagai obat, tetapi efeknya minimal. Susu stalaktit yang terbentuk dari stalaktit berusia 1000 tahun memiliki efek yang sangat tinggi, mampu memelihara origin energi, dan sampai batas tertentu mampu sedikit meningkatkan bakat alami seseorang di Martial Dao. Namun,
susu stalaktit yang terbentuk dari stalaktit berusia 10.000 tahun memiliki kualitas tertinggi. Setelah susu stalaktit 10.000 tahun terbentuk, efek obatnya bahkan lebih baik daripada susu stalaktit 1.000 tahun. Bahkan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang telah mengalami 2 kehidupan hanya menemukan susu stalaktit 10.000 tahun sekali selama kehidupan keduanya. Dan justru pertemuan kebetulan yang memungkinkan bakat alami dalam kehidupan kedua Martial Dao of Rebirth Martial Emperor meningkat menjadi keadaan yang mengerikan, dan waktu yang dia gunakan untuk berkultivasi ke Martial Emperor Stage hanya 50% dari waktu yang dia habiskan, melakukannya selama kehidupan pertamanya. Gagasan macam apa ini? Susu stalaktit 10.000 tahun mampu meningkatkan bakat alami seseorang di Martial Dao ke keadaan mengerikan. Saya telah memukulnya besar. Saya telah memukulnya besar. Wajah Duan Lingtian memerah dan dia sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keberuntungannya begitu baik. Dia baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 dan baru saja memasuki puncak Megrez. Tetapi dia telah menemukan susu stalaktit 10.000 tahun yang dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Apalagi, kolam susu stalaktit 10.000 tahun itu, setidaknya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan tanpa sadar melihat ke arah genangan susu di kolam. Pandangan ini malah membuat matanya hampir terbelah. Hitam kecil, putih kecil. Pupil Duan Lingtian mengerut, dan suaranya dipenuhi dengan lolongan yang memekakkan telinga yang sedikit jengkel. Surga, apa yang dia lihat? Kedua ular sanca kecil saat ini dengan rakus mengisap susu stalaktit 10.000 tahun, dan dalam waktu singkat, setengah dari genangan susu dimakan oleh mereka, setengah penuh. Pada saat Duan Lingtian menoleh, kedua ular sanca kecil itu sudah berbaring dengan puas dan tertidur dengan perut kembung. Di tubuh mereka, tanda emas dan perak berkedip dengan kilau cahaya. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut, dan dia berharap tidak lebih dari mengeluarkan susu stalaktit 10.000 tahun dari perut kedua anak kecil itu. Begitu banyak susu stalaktit 10.000 tahun, dan setengahnya ditelan oleh mereka di kedipan mata. Duan Lingtian berjalan mendekat dan mengeluarkan beberapa botol pil yang tidak terpakai, lalu dia mengisi botol dengan susu stalaktit 10.000 tahun yang tersisa. Setelah membersihkan genangan air, Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat stalaktit 10.000 tahun di atasnya. Dia memperhatikan bahwa setetes susu stalaktit 10.000 tahun lainnya tidak jatuh setelah waktu yang lama. Menurut kecepatan ini, susu stalaktit 10.000 tahun ini mungkin perlu beberapa bulan sebelum dapat meneteskan setetes susu lagi. Duan Lingtian menebak. Tatapan Duan Lingtian turun ke dua ular sanca kecil yang tertidur dengan perut kembung, dan dia berpikir di dalam hatinya sambil dipenuhi rasa ingin tahu, dua orang kecil ini menelan begitu banyak susu stalaktit 10.000 tahun, itu bisa dianggap sebagai susu stalaktit yang hebat, keberuntungan. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan berubah dalam keberuntungan. Kedua ular sanca kecil itu sama-sama varian binatang buas dan sudah memiliki bakat luar biasa yang tidak kalah dengan tikus emas kecil yang merupakan tikus surgawi bermata giok. Sekarang, setelah menelan begitu banyak susu stalaktit 10.000 tahun yang mampu meningkatkan bakat alami, mereka pasti akan lebih menantang surga di masa depan. Meskipun dingin di sini, penuh dengan energi roh. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Duan Lingtian menemukan platform batu di sisi gua dan duduk. Matanya menyipit dan dia mengedarkan metode kultivasi mental Wimpiton Form teknik perang 9 naga. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa di tempat ini, energi asal dalam dantiannya mendidih, dan ketika dia berkultivasi, kemajuannya sangat cepat. Bahkan tempat dengan energi roh paling melimpah di puncak utama Sekte Pedang Bintang 7, Puncak Dube, mungkin tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Duan Lingtian diam-diam berpikir dalam hatinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa benar-benar ada tempat seperti itu di puncak Megrez Sekte Pedang Bintang 7. Stalaktit ini telah terbentuk selama 10.000 tahun dan bahkan lebih tua dari sejarah Sekte Pedang Bintang 7. Anggota Pedang Bintang 7, Sekte jelas belum menemukan tempat ini, jika tidak, susu stalaktit 10.000 tahun akan lama dibersihkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian perlahan membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasinya di tingkat keempat Origin Core Stage telah sepenuhnya stabil. Awalnya saya pikir setidaknya butuh 3 hingga 5 hari untuk kultivasi saya menjadi stabil, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam gua stalaktit 10.000 tahun ini, itu akan dilakukan dalam satu sesi kultivasi. Wajah Duan Lingtian mengungkapkan rasa kejutan yang menyenangkan.
Bab 264, dilahirkan kembali. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Lingkungan budidaya gua stalaktit menyebabkan Duan Lingtian sangat terkejut. Jika tempat ini ditemukan oleh anggota Sekte Pedang Bintang 7, kemungkinan besar itu akan langsung disebut tempat suci. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan hal ini. Sekte Pedang Bintang 7 telah didirikan selama beberapa ribu tahun, tetapi mereka tidak menyadari kelainan puncak Megrez, dan itu sekarang menguntungkannya. Tak lama, Duan Lingtian menarik botol pil yang diisi dengan susu stalaktit 10.000 tahun, lalu dia membuka botol itu dan langsung meminum semuanya. Seketika, Duan Lingtian merasakan sekering arus hangat ke dalam tubuhnya, menyatu ke dalam daging, darah kehidupan, dan tulang. Praktis menutupi setiap sudut seluruh tubuhnya. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat dan nyaman, dan dinginnya susu stalaktit tidak membuatnya merasa tidak nyaman lagi. Melanjutkan, Duan Lingtian menarik botol pil lain dan menelan susu stalaktit 10.000 tahun di dalamnya. Kali ini, arus hangat dari susu stalaktit 10.000 tahun sekali lagi menutupi seluruh tubuh Duan Lingtian, dan pada saat yang sama, kehangatan di tubuhnya tumbuh. Duan Lingtian merasakan pori-pori di seluruh tubuhnya tampak terbuka karenanya, dan itu sangat memuaskan. Memuaskan, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk udara busuk. Sementara itu, dia merasa lengket di tubuhnya, dan ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia memperhatikan bahwa sejumlah besar kotoran telah dikeluarkan dari tubuhnya. Mencuci meridian dan membersihkan sumsum. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba bersinar, karena dia tahu bahwa tubuhnya telah sepenuhnya diubah oleh susu stalaktit 10.000 tahun, dan tubuhnya saat ini dapat dianggap sebagai tubuh yang paling sempurna untuk kultivasi. Tubuhku saat ini telah mencapai batas tertinggi dari bakat alami puncak. Energi asal di tubuh Duan Lingtian berkedip untuk menghilangkan kotoran di tubuhnya, lalu dia meregangkan tubuhnya dan merasa segar kembali. Seseorang hanya perlu mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun dalam jumlah tertentu untuk dapat sepenuhnya mengubah konstitusi mereka dan dilahirkan kembali sepenuhnya. 2 botol susu stalaktit 10.000 tahun memungkinkan Duan Lingtian menyelesaikan perubahan sempurna dari konstitusinya. Bahkan di seluruh benua awan, tidak ada orang yang bisa melampaui bakat alaminya saat ini di Martial Dao. Tentu saja, ukuran benua awan adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa, atau mungkin di sudut benua awan, ada seseorang dengan pertemuan kebetulan yang serupa seperti Duan Lingtian dan telah bertemu dengan stalaktit 10.000 tahun. Susu. Tetapi meskipun demikian, tidak mungkin bakat alami orang itu melampaui Duan Lingtian, dan paling-paling itu akan sama dengan Duan Lingtian. Ini, dalam waktu singkat, Duan Lingtian tercengang. Karena dia memperhatikan bahwa tangannya telah kehilangan warna perunggu sebelumnya dan menjadi kemerahan. Duan Lingtian merasa ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Kehalusan kulitnya saat ini bahkan sedikit melampaui kulit Keer dan Li Fei. Wajahku, tiba-tiba, seperti memikirkan sesuatu, wajah Duan Lingtian menjadi pucat, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Dalam waktu singkat, wajahnya benar-benar jatuh. Dia memperhatikan bahwa wajahnya sekarang sehalus batu giok dan halus sampai-sampai sepertinya wajahnya akan mudah rusak dengan jentikan jari. Hal yang paling tidak diinginkannya telah terjadi. Sekarang dia bisa dianggap sebagai anak laki-laki cantik sejati. Saya hampir lupa bahwa setelah mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, pada saat yang sama meridian saya dicuci, sumsum saya dibersihkan, dan konstitusi saya benar-benar berubah. Seluruh kulit di tubuh saya kembali ke kelembutan ketika saya masih kecil, bayi. Duan Lingtian memiliki senyum pahit di wajahnya. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan? Meskipun dia kesal, Duan Lingtian tahu bahwa susu sudah tumpah, jadi dia tidak terus memikirkannya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke susu stalaktit 10.000 tahun yang telah dia kumpulkan. 2 anak kecil itu memakan setengah dari susu stalaktit 10.000 tahun. Aku mengumpulkan 18 botol pil dari sisa setengahnya. Aku menghabiskan 2 botol, dan 16 botol tersisa. 16 botol, 4 botol untuk Keer dan Li Fei, dan 2 lagi untuk ibuku. Untuk Little Gold, mungkin membutuhkan setidaknya 8 atau 9 botol. Dengan cara ini, kurang lebih sudah selesai. Duan Lingtian menghela nafas. Ada terlalu sedikit untuk berkeliling. Duan Lingtian menghela nafas, lalu dia menutup matanya untuk terus berkultivasi.
Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Piton Wim. Kultivasinya sekarang maju dengan kecepatan 2 kali lipat dari sebelumnya, dan efek susu stalaktit 10.000 tahun benar-benar terungkap. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian membuka matanya ketika dia merasa lapar. Dia mengambil babi yang menyusu dari dalam cincin tata ruangnya, dan setelah dia memanggang dan memakannya, Duan Lingtian bersendawa. Duan Lingtian melirik kedua ular sanca kecil itu, dan karena dia tahu bahwa mereka tidak akan bangun untuk beberapa waktu, dia tidak mengganggu mereka. Setelah berganti pakaian menjadi murid pelataran luar Seven Star Sword Sect, Duan Lingtian berjalan keluar dari gua stalaktit dan sekali lagi tiba di pintu keluar di tebing. Pada saat ini, Duan Lingtian dengan hati-hati mengukur pintu keluar tebing. Dia memperhatikan bahwa pohon miring di pintu keluar tebing itu bisa hidup justru karena keberadaan susu stalaktit 10.000 tahun, karena ia menyerap nutrisi yang berasal dari susu stalaktit 10.000 tahun. Apalagi, itu jauh lebih ulet daripada sebuah pohon biasa. Setelah Duan Lingtian dengan hati-hati memeriksa akar pohon yang miring dan memastikan bahwa itu tidak akan mudah jatuh dari tebing, Duan Lingtian berjalan keluar dari gua dan sekali lagi melangkah ke pohon yang miring. Saat Duan Lingtian berdiri di atas pohon yang miring, dia hanya bisa melihat awan dan kabut dalam pandangannya. Meskipun ada lubang di tebing, dapat dibayangkan bahwa kecuali seorang ahli Void Stage dengan sengaja mendekati tempat ini, sama sekali tidak mungkin untuk memperhatikan keberadaan gua. Jadi Duan Lingtian tidak khawatir seseorang akan menemukan tempat ini. Namun, Duan Lingtian masih tinggal di pohon yang miring untuk sesaat, dan hanya setelah kekuatan spiritualnya yang tajam memastikan bahwa tidak ada seorang pun di atas, dia melompat untuk kembali ke puncak gunung. Aku seharusnya berkultivasi sepanjang hari dan malam. Dan hari ini sudah hari kedua. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan memperhatikan bahwa matahari terik yang menggantung di langit. Saat itu tepat tengah hari. Ia masih ingat saat tiba di puncak Megress Peak kemarin, hari sudah lewat tengah hari. Aku akan pergi mencari ke Er dan Little Fei. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum lembut. Meskipun dia tidak melihat dua gadis kecil itu hanya sehari, dia masih merindukan mereka di dalam hatinya. Duan Lingtian meninggalkan puncak Megress Peak. Dia berjalan jauh untuk tiba di dekat jembatan rantai, dan baru saat itulah Duan Lingtian melihat murid-murid puncak Megress lainnya. Di bawah tatapan takjub, Duan Lingtian berjalan ke jembatan rantai. Di belakangnya, suara desahan bergema seperti yang diharapkan. Kulit anak itu lebih putih dan lebih halus daripada kulit wanita. Dari mana anak cantik ini berasal? Anak laki-laki cantik seperti ini mampu lulus ujian murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7 kami untuk menjadi murid pelataran luar puncak Megress kami. Mungkinkah persyaratan ujian murid pelataran luar dari Sekte Pedang Bintang 7 kita telah dilonggarkan? Tubuh Duan Lingtian sedikit menegang saat dia mendengar ledakan diskusi yang bergema dari belakangnya. Benar saja, itu persis seperti yang dia pikirkan. Kulitnya setelah dia dilahirkan kembali sudah cukup untuk menarik tatapan aneh dari orang lain. Sepanjang jalan, tatapan dan diskusi yang sama menyebabkan Duan Lingtian hampir mati rasa. Akhirnya, Duan Lingtian melewati jembatan rantai dan tiba di platform batu di puncak Dube. Platform batu yang menuju ke 6 puncak lainnya dari Dube Peak semuanya berada pada ketinggian yang sama, dan tak lama kemudian, Duan Lingtian telah tiba di platform batu lain. Namun, dia dengan cepat merasa tertekan. Dia sepertinya tidak tahu platform batu mana yang mengarah ke puncak Alkaid. Akhirnya, Duan Lingtian mengunci murid pelataran luar yang lewat. Duan Lingtian menghentikan seorang murid pelataran luar dan bertanya, dengan senyum ringan, "Kakak senior, apakah Anda tahu platform batu mana yang mengarah ke jembatan rantai yang mengarah ke puncak Alkaid?" Murid pelataran luar ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dan dia memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh keheranan. Jelas, dia belum pernah melihat pria dengan kulit sebagus itu dalam hidupnya. "Kakak senior, apakah kamu tahu?" Duan Lingtian mengerutkan kening. Apakah dia harus memiliki reaksi berlebihan seperti itu? Akhirnya, murid pelataran luar pulih dari keterkejutannya dan menunjuk ke arah belakangnya. Berjalan ke depan, platform batu kedua adalah Alkaid Peak. Tepat ketika Duan Lingtian hendak mengucapkan terima kasih, murid pelataran luar melanjutkan. "Namun, saudara muda, puncak Alkaid hanya menerima murid perempuan, meskipun kulitmu sangat, benar-benar tidak buruk, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang pria, dan puncak Alkaid tidak akan menerimamu."
Sudut mulut Duan Lingtian berkedut ketika dia mendengar ini, dan wajahnya menjadi hitam. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menjadi murid puncak Al-Qaid. Aku hanya pergi ke sana untuk mencari seseorang. Ah, murid pelataran luar tertawa malu ketika mendengar ini. Maaf, saudara muda, saya salah paham, saya pikir. Tetapi murid pelataran luar ini belum selesai berbicara ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian telah berjalan jauh dengan langkah besar. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu bergumam. Kulit kakak muda ini kemerahan, dan itu lebih halus daripada kulit wanita. Jika aku bisa menyentuhnya, itu mungkin lebih nyaman daripada kulit wanita. Duan Lingtian belum pergi jauh, dan tubuhnya membeku ketika gumaman murid pelataran luar memasuki telinganya. Dia merasakan ledakan jijik, dan sudut mulutnya lebih sering berkedut. Duan Lingtian dengan paksa menahan keinginan untuk berbalik dan bergegas untuk memukul murid pelataran luar ini. Dia berjalan ke bangsal platform batu yang mengarah ke Al-Qaid Peak. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Duan Lingtian melangkah ke jembatan rantai yang menuju ke puncak Al-Qaid, dua sosok berjalan bahu-membahu di jembatan rantai yang menuju ke puncak Megrez. Ini adalah dua murid pelataran luar, dan salah satu pemuda berkata kepada orang di sampingnya, Huosin, kamu seharusnya langsung memberinya pelajaran kemarin. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti bisa mengenali orang yang berbicara. Justru salah satu dari 3 murid Sekte Pedang Bintang 7 yang terlibat konflik dengannya di restoran di kota Bambu Hitam beberapa hari yang lalu. Murid pelataran luar Seven Star Sword Sect lainnya yang bersama Huosin. Aku ingin pergi mencarimu dan kakak Fan kemarin dan memberitahu kalian berdua tentang masalah ini. Lagi pula, kakak Fan berharap tidak lebih dari dapat menguliti anak itu hidup-hidup. Siapa yang mengira kakak senior Fan itu akan melakukan perjalanan panjang pada menit terakhir? Huosin menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, jika saya tahu sebelumnya bahwa kakak senior Fan telah pergi, saya akan membuat anak itu kehilangan lapisan kulitnya kemarin. Saat dia selesai berbicara, mata Huosin berkedip dengan cahaya yang pekat dan ganas. Baiklah, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan anak itu. Puncak Megrez tidak besar atau kecil, dan jika dia ingin bersembunyi, kita tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Mata murid pelataran luar lainnya berkelebat dengan seberkas cahaya yang ganas, dan di dalam cahaya yang ganas, kesuraman dan kebencian yang pekat melonjak. Bab 265, Meledak Kemarahan. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Banyak murid perempuan berjalan menuju Duan Lingtian saat dia berjalan di jembatan rantai menuju puncak Al-Qaid, dan tatapan mereka semua tertuju padanya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa sebagian besar tatapan ini adalah tatapan iri. Duan Lingtian sedikit terdiam. Dia ingin langsung mengatakan kepada murid-murid perempuan ini, "Saya seorang pria, apa yang membuat kalian semua iri?" Akhirnya, Duan Lingtian mengalami tekanan besar untuk tiba di platform batu Al-Qaid Peak. Di belakang platform batu Al-Qaid Peak adalah sebuah bangunan yang luas juga. Ini adalah sesuatu yang persis sama dengan puncak Megrez. Saya berasumsi 4 puncak lainnya harus kurang lebih sama. Duan Lingtian berpikir diam-diam di dalam hatinya. Ini adalah murid laki-laki, kan? Surga itu buta, membiarkan seorang pria memiliki kulit yang begitu bagus. Betapa bagusnya jika kulitnya tumbuh pada saya. Halus seperti batu giok dan sangat halus. Kulit yang kami impikan sebagai wanita. Ledakan diskusi yang memasuki telinganya menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk melarikan diri dan langsung memasuki puncak Al-Qaid. Seperti kata pepatah, wanita itu seperti harimau, dan dia bisa dianggap telah benar-benar mengalaminya hari ini. Namun, setelah dia memasuki puncak Al-Qaid, Duan Lingtian tercengang. Baru sekarang dia ingat bahwa Al-Qaid Peak begitu besar, dan dia mencari ke R dan Little Fei hampir seperti mencari jarum di dasar lautan. Menahan tatapan penuh kecemburuan dan kecemburuan dari murid perempuan puncak Al-Qaid, Duan Lingtian hanya bisa bertanya sepanjang jalan. Kakak senior, apakah Anda tahu di mana murid-murid wanita luar yang baru saja tiba di puncak Al-Qaid kemarin menginap? Kakak senior, apakah kamu melihat 2 murid perempuan yang bepergian bersama? Mereka adalah murid baru yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kemarin dan dibawa ke puncak Al-Qaid oleh Penatuabi. Kakak senior, kamu. Duan Lingtian bertanya sepanjang jalan, tetapi tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun, dan senyum pahit muncul di wajahnya.
Kedua suster junior itu benar-benar cantik. Tidak ada seorang pun di puncak Al-Qaid kita yang bisa menandingi mereka. Bukan hanya puncak Al-Qaid kami, saya khawatir bahkan di seluruh sekte pedang bintang 7, Anda tidak akan dapat menemukan orang ketiga yang dapat dibandingkan dengan penampilan mereka. Namun, Si Yan tampaknya tidak menyukai mereka, dan dia bahkan meminta mereka untuk pindah. Kedua suster junior itu bahkan tidak tinggal di dalam ngarainya, mereka tinggal di ngarai tetangga, tetapi dia sebenarnya ingin mengusir mereka. Bukannya kamu tidak tahu bahwa Si Yan terkenal cemburu dan selalu mengatakan bahwa murid perempuan yang lebih cantik darinya adalah penggoda. Saya pikir dialah yang jelek, memiliki mentalitas yang bengkok, dan tidak dapat melihat orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Jika bukan karena dia memiliki kakak laki-laki yang nomor 1 di pelataran luar sekte pedang bintang 7 kami, dia akan diberi pelajaran yang entah sudah berapa kali sekarang. Dua wanita dengan penampilan cantik sedang berdiskusi saat mereka berjalan menuju Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian bersinar ketika dia mendengar diskusi kedua wanita itu. Aku punya petunjuk, kakak senior. Duan Lingtian berjalan mendekat dan tersenyum ringan untuk menyapa kedua wanita itu. Kedua wanita itu terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri ketika mereka melihat wajah Duan Lingtian yang sangat halus dan halus seperti batu giok. Junior Brother, bagaimana Anda biasanya merawat kulit Anda? Bisakah Anda mengajari kakak senior Anda? Ya, saudara muda, kamu benar-benar terlalu merawat kulitmu. Kedua wanita itu tertarik dengan kulit halus dan kemerahan Duan Lingtian, dan bertanya dengan akrab. Mereka benar-benar lupa bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian sedikit menegang, dan dia berkata dengan malu, kakak senior, saya dilahirkan dengan cara ini, sebenarnya saya tidak menginginkannya. Kedua wanita itu memutar mata ke arah Duan Lingtian. Saudara muda, kamu memiliki kulit yang bagus. Kami tidak bisa mendapatkannya tidak peduli seberapa iri kami. Mengapa kamu tampaknya memiliki wajah yang penuh dengan keengganan? Tepat, saudara muda, kamu benar-benar membuat kami kesal. Apa yang dikatakan kedua wanita itu menyebabkan Duan Lingtian terdiam. Dia laki-laki. Mengapa seorang pria membutuhkan kulit yang sangat halus yang sehalus batu giok? Kakak senior, Duan Lingtian tidak mengizinkan kedua wanita itu memiliki kesempatan untuk terus berbicara, dan dia buru-buru bertanya, dua murid wanita baru yang kalian berdua bicarakan, apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Salah satu wanita menilai Duan Lingtian. Saudara muda, meskipun kamu cukup tampan, dua saudara perempuan junior itu sangat cantik, mereka mungkin tidak menyukaimu. Tepat, saudara muda, wanita cantik seperti itu memiliki ambisi yang besar, dan mereka mungkin tidak memperhatikanmu, kata wanita lain juga. Kakak senior, aku kenal mereka. Duan Lingtian tertawa getir. Jika bukan karena menemukan kedua gadis kecil itu, dia tidak akan repot-repot membuang waktu dengan dua murid perempuan ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Salah satu murid perempuan menggelengkan kepalanya, lalu dia berbalik menghadap ke belakangnya. Berjalanlah sepanjang jalan ini, lalu belok kanan 2 kali dan kamu akan dapat melihat tablet batu biru didirikan di luar ngarai. Di sisi ngarai itu ada ngarai kecil. 2 suster junior yang kamu cari tetap di sana. Tidak mengatakannya sebelumnya. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut ketika dia mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu. Apakah kalian berdua memberi saya kesempatan? Tetapi meskipun Duan Lingtian berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia masih mengungkapkan rasa terima kasihnya dan pergi sesuai dengan apa yang dikatakan murid perempuan itu. Akhirnya, Duan Lingtian melihat tablet batu biru yang dibicarakan oleh murid perempuan itu. Kandang batu biru ini tepat didirikan di luar ngarai, dan 4 kata diukir di atasnya. Duan Lingtian melihat dengan hati-hati, dan apa yang terukir di atasnya adalah milik Si Yan. Si Yan, Duan Lingtian sedikit mengernyit. Baru sekarang dia ingat bahwa Si Yan ini adalah murid perempuan puncak Al-Qaid yang disebutkan kedua wanita itu selama diskusi mereka. Apalagi, Si Yan ini sepertinya telah menggertak kedua gadis kecilnya. Duan Lingtian menyapu ngarai tempat Si Yan tinggal dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, lalu dia berjalan maju 2 langkah lagi sebelum melihat ngarai kecil yang ditumbuhi rumput liar. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi tempat tinggal kedua gadis kecil itu. Dibandingkan dengan ngarai Si Yan, tempat ini sepertinya bukan tempat tinggal seseorang.
Wajah Duan Lingtian menunjukkan sedikit senyum ketika dia memikirkan bagaimana dia akan dapat melihat kedua gadis kecil itu segera, dan dia berjalan dengan langkah besar untuk memasuki ngarai. Namun, dia baru saja memasuki ngarai ketika dia mendengar ledakan suara melengking yang terdengar seperti tangisan burung gagak. Kalian berdua penggoda, bukankah aku sudah memberitahu kalian berdua kemarin bahwa aku ingin kalian berdua keluar dari ngarai ini? Suara melengking itu dipenuhi dengan nada arogan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Sekarang dia merasa seperti dia telah berjalan ke tempat yang salah. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian mendengar suara yang familiar. Namun, pada saat ini, senyum di wajahnya benar-benar membeku. Kakak senior Xian, ngarai kami dan ngarai Anda terpisah satu sama lain dan tidak saling mengganggu. Kami baru saja tiba dan menemukan kediaman ini dengan susah payah. Tidak bisakah Anda mempersulit kami? Suara KR yang jernih dan merdu terdengar. Duan Lingtian dapat melihat bahwa sepertinya ada rasa kesal yang bercampur dalam suara KR, dan itu menyebabkan hatinya sakit. Biasanya, dia mencintai dan menyayangi KR dan menghargainya. Sekarang, seseorang benar-benar berani membuat KR menderita. Wajah Duan Lingtian ditutupi lapisan es, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Saat dia berdiri di sana, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi asura haus darah yang akan menelan targetnya. Jangan saling mengganggu. Suara melengking seperti burung gagak terdengar sekali lagi, dan cibiran bercampur di dalamnya. Penggoda, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kalian berdua tinggal di sini tidak akan menggangguku. Selama aku tidak ingin kalian berdua tinggal di sini, maka kalian berdua tidak bisa tinggal di sini. Pemilik suara melengking itu berbicara dengan nada sombong. Mengapa? Suara lain yang menyenangkan di telinga seperti oriole terdengar, dan sedikit kemarahan bercampur di dalamnya. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Li Fei. Li Fei jelas marah. Mengapa? Suara melengking seperti gagak terdengar sekali lagi, dan jejak penghinaan bercampur di dalamnya. Karena kalian berdua menanyakan ini, maka aku akan memberitahu kalian berdua alasannya, hanya karena aku Xian. Kamu sangat sombong. Suara KR sedikit jengkel, tapi dia tidak tahu bagaimana membalas. Tepat sekali, aku, Xian, aku sombong, jadi bagaimana? Siapa yang meminta kalian berdua penggoda untuk memiliki penampilan menjijikkan seperti itu, dan dengan pandangan sekilas aku tahu kalian adalah penggoda yang merayu pria. Yang aku, Xian, benci kebanyakan adalah orang-orang seperti kalian berdua. Suara melengking seperti gagak itu memiliki jejak kecemburuan yang bercampur di dalamnya saat terdengar sekali lagi. Kamu ingin memaksa kami keluar hanya karena ini. Kemarahan yang bercampur dalam suara Li Fei sedikit sulit untuk ditahan. Tepat, hanya karena ini kalian berdua merusak pemandangan bagiku, jadi aku ingin membuat kalian berdua pergi. Biarkan aku memberitahu kalian berdua, bahkan jika kalian berdua meninggalkan tempat ini dan pindah ke tempat lain, ketika aku dalam keadaan buruk, aku mungkin memaksa kalian berdua keluar dari tempat itu. Aku merasa jijik di hatiku ketika melihat penggoda seperti kalian berdua. Suara nyaring Xian yang seperti gagak dipenuhi dengan rasa iri, dan ketika memasuki telinga Duan Lingtian, itu menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia meledak dalam kemarahan. Sepertinya kamu yang paling menjijikkan. Sosok Duan Lingtian bergerak dan dia mengeksekusi teknik gerakan ular roh. Dia sepertinya berubah menjadi ular roh yang melintas ke jurang dalam sekejap mata. Saat ini di dalam ngarai, seorang wanita yang memiliki fitur bengkok dan memiliki penampilan yang merugikan penonton mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia menatap dua wanita yang memiliki penampilan yang cantik seperti bunga. Di antara dua wanita yang memiliki penampilan seindah bunga, wanita yang memiliki sosok iblis dan wajah malaikat memiliki wajah yang memerah, dan matanya yang indah mengandung amarah yang sulit untuk ditahan. Wanita lain tampak lembut dan menyentuh, dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Kemunculan Duan Lingtian yang tiba-tiba juga membuatnya menjadi pusat perhatian sejenak. Siapa kamu? Xian berbalik untuk melihat Duan Lingtian, dan mata segitiganya menatap Duan Lingtian saat dia bertanya dengan suara melengking. Namun, Duan Lingtian tidak memperhatikan Xian, dan dia benar-benar menganggapnya sebagai udara saat dia berjalan dengan langkah besar menuju dua wanita lainnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tuan muda, saat Li Fei dan KR melihat Duan Lingtian saat ini. Mereka tidak bisa tidak tercengang, dan jejak keterkejutan muncul di wajah cantik mereka.
Meskipun Duan Lingtian masih Duan Lingtian dan penampilannya tidak berubah sedikit pun, kulit di wajah Duan Lingtian, dan kulit di kedua tangannya yang terungkap, semuanya halus seperti batu giok dan kemerahan, bukan sedikit berbeda dengan kulit bayi. Ini menyebabkan Li Fei dan Ke sedikit terkejut. Laki-laki mereka, bagaimana dia menjadi seperti ini? Tak perlu dikatakan, pada saat ini, bahkan mereka tidak bisa menahan rasa iri yang muncul di dalam hati mereka. Iri terhadap kulit Duan Lingtian yang sangat halus dan halus seperti batu giok.